Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM, Number one business and inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Tasya Rustama dalam Jurnal 9. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meyakini penandatanganan Perjanjian Perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP pada 15 November nanti tidak akan membuat Indonesia kebanjiran produk impor dari negara-negara lain yang tergabung dalam forum tersebut. Agus mengklaim pelaksanaan kesepakatan itu justru nantinya akan menguntungkan Indonesia, karena RCEP justru berpotensi meningkatkan nilai dan volume ekspor Indonesia ke negara-negara anggota forum tersebut. Danareksa Research Institute atau DRI memaparkan belanja rumah tangga untuk keperluan telekomunikasi atau internet meningkat selama pandemi COVID-19. Sebagian besar masyarakat menggunakan internet untuk bekerja, belajar, dan juga hiburan. Dikutip dari survei DRI hari Rabu ini, peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk internet ini terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat, dari mulai masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggunakan internet kurang dari 25.000 naik sebesar 14,29%. Kelas menengah naik sebesar 17,28% dan menengah ke atas naik 11,59%. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meminta guru untuk tidak stres menghadapi Asesmen Nasional 2021. Asesmen Nasional, ditegaskan Nadiem, bukanlah pengganti ujian nasional. Nadiem menjelaskan tidak semua murid mengikuti asesmen nasional. Oleh karena itu, Nadiem meminta orang tua untuk tidak perlu cemas dan memasukkan anaknya ke bimbingan belajar karena hanya membuang uang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan timnya akan menangkap sekaligus menahan 2 kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pernyataan itu disampaikan Firly di tengah agenda pembekalan calon kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur yang disiarkan melalui akun YouTube kanal KPK hari Selasa kemarin. Sementara pelaksana tugas juru bicara penindakan KPK Ali Fikri menerangkan 2 kepala daerah yang akan ditahan tersebut diduga terlibat dalam kasus dugaan suap. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Sesaat lagi, 9
di acara Palembang Insight. Kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel turut didukung oleh Kopi Benua 100% asli Semendo Blend. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Kini saatnya kita ikuti Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Fernando Oktareza, dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 11 November 2020. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik, seru dan juga informatif ya, yang tentunya sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan. Baik, Smart Listener, bukan rahasia umum lagi bahwa pandemi corona sangat berdampak terhadap berbagai sektor, salah satunya sektor UMKM. Berbagai pembatasan yang diterapkan menjadi salah satu indikator dampak pandemi sangat dirasakan oleh sektor UMKM. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam membangkitkan kembali sektor UMKM di tengah pandemi? Untuk itu selengkapnya akan kita bahas di Palembang Insight pada kali ini dengan tema menakar upaya pemerintah dalam membangkitkan sektor UMKM. Ini dengan narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, ada Bu Ana Heriana. Selamat sore Bu Ana. Selamat sore. Apa kabar Bu Ana? Baik. Alhamdulillah. Baik, di sebelah Bu Ana ini ada Kasih Pengembangan Usaha Mikro dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, ada Bapak Eka Putra. Selamat sore Pak Eka. Selamat sore. Oke, apa kabar Pak Eka? Sehat, alhamdulillah. Siap. Dan co-host kita pada sore hari ini ada Mbak Rehapieni atau Mbak Yeni ya, selaku redaktur Tribun Sumsel. Apa kabar Mbak Yeni? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Setelah beberapa bulan ya kita tidak berjumpa Mbak Yeni ya, kembali berjumpa lagi. Masih di suasana pandemi tentunya. Iya. Tapi tetap terlalu dengar suaranya Mas Nando. Oke. Oke, baik. Dan untuk Smart Listener yang ingin berpartisipasi, kami membuka sesi telepon ya. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp di 0811780118. Dan Smart Listener juga bisa menyaksikan siaran kita ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Silakan kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar chat channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, mungkin langsung saja sebagai pembuka saya sapa dulu nih ke co-host kita loh ya. Mungkin Mbak Yeni dulu nih. Mbak Yeni, sebagai redaktur Tribun Sumsel, melihat situasi pandemi yang sangat berdampak sekali ya terhadap sektor UMKM, bagaimana Tribun Sumsel memandang hal ini Mbak Yeni? Silakan. Iya. Sebenarnya di Tribun Sumsel sendiri sudah sering ya dibahas tentang UMKM. Jadi ada data-data yang kami dapatkan, katanya sampai ada ratusan yang terdampak ya. Ratusan yang terdampak. Jadi dengan terdampaknya itu ternyata justru bagi beberapa yang kreatif itu menjadi peluang. Jadi misalnya masker ya, yang tadinya tidak melirik masker akhirnya mengupayakan untuk tetap bertahan dengan memproduksi masker. Bahkan ada yang sampai ribuan produksinya ya. Ada yang sampai rutin misalnya sehari 300, dan itu ternyata diserap oleh pasar. Saya kira seperti itu. Jadi adanya pandemi bagi beberapa, atau mungkin idealnya memang ya bagi beberapa UKM itu justru membuat mereka terpacu untuk tetap kreatif agar tetap survive, bahkan mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih dari peluang yang tercipta karena pandemi ini, seperti memproduksi masker itu contohnya salah satu. Saya kira seperti itu. Oke, baik, berarti memang hikmah pandemi ini memang kalau kita lihat memang untuk dampaknya pasti negatif ya untuk UMKM, tapi hikmahnya juga banyak sekali nih. Salah satunya untuk sektor UMKM yang sebelumnya mungkin mereka tidak malas untuk berinovasi, di situasi pandemi ini mereka diharuskan ya untuk berinovasi. Itu harga mati mungkin ya, inovasi harga mati pada saat ini ya. Baik Mbak Yeni, kita langsung saja nih ke narasumber utama kita, ada Bu Ana Heriana nih, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, salah satu instansi yang mungkin sangat memperhatikan sekali ya sektor UMKM dan juga bagaimana membangkitkan kembali sektor UMKM karena ini sektor yang sangat terdampak. Bu Ana, sebelumnya Bu Ana, ini pandemi baru mulai mewabah ya di Indonesia per bulan Maret ya Mbak Yani, benar ya? Per bulan Maret, ya? Maret atau April. Nah ini apakah sudah sesuai prediksi Bu Ana bakal berdampak terhadap sektor UMKM? Bu Ana silakan. Sama sekali tidak. Jadi pandemik ini pada umumnya, dampak pandemik ini kami sama sekali tidak memprediksi bahwa ini akan terjadi.
Tapi kami sudah memprediksi bahwa akan terkena dampaknya kepada UMKM kami. Oke. UMKM ini basis bawah. Nah, jadi kalau di dinas kami UMKM itu berdampak sekali. Oke, berarti memang sama sekali tidak mungkin ya untuk dikatakan. Awalnya kita sama sekali nggak tahu bahwa ada pandemi ini. Nah, kami sudah merencanakan ya, untuk UMKM kami maju itu untuk naik kelas, tapi karena ada pandemi semuanya ditunda. Iya. Iya, mungkin Bu bisa nggak cerita biar lebih enak ngomongnya, misalnya ada berapa banyak UMKM di Palembang ini, kemudian yang terdampak seberapa besar, karena tidak, saya yakin ada apa ya, disinilah seperti yang saya sampaikan tadi, disinilah bagaimana para entrepreneur ya, UMKM itu kan termasuklah entrepreneur ya, pengusaha. Jadi di sini menjadi ujian dari para UKM itu untuk bagaimana bertahan dan bangkit ya. Pastinya banyak yang jatuh juga ya, karena susah cari pelanggan karena aturan jaga jarak. Mungkin bisa cerita jumlahnya ya. Iya. Sebenarnya Bu, kalau di dalam database kami itu ada 38.000 UMKM. Tapi itu database ada by name by address. Tapi yang namanya UMKM itu kadang-kadang beralih-alih Bu. Hari ini misalkan dia UMKM pempek, besok pempek enggak laku, besok beralih UMKM model, tapi masih varian itulah. Besoknya lagi dari model ke T1 misalnya gitu. Jadi basis itu tetap ada di kami, tinggal itu tadi. Jadi di kami itu 38.000 sekian Bu UMKM. Tapi sebenarnya mereka itu berdampak karena terutama daya beli masyarakat berkurang. Akibatnya kan mereka berdampak. Mereka nak berjualan ya berkurang. Akibat berkurang itu mereka pemasukan mereka berkurang, sehingga mereka memakan modal. Modal mereka kan sedikit, yang kita tahu lah UMKM kan. Tapi ada yang katanya tadi berinovasi, banyak yang inovasi. Dampak positif banyak sekali, tapi kadang-kadang tidak terekspos karena UMKM ini kan marketnya kan kecil, rumahan. Tapi sekarang ini masyarakat sudah beralih ke UMKM belinya, karena apa? Makanannya fresh Bu. Karena makanan yang dibuat oleh UMKM itu higienis. Karena pertama untuk lingkungan keluarga. Nah, kalau misalnya dia buat yang tidak enak, berdampak ke keluarga. Jadi sekarang banyak masyarakat beralih ke UMKM cara membeli, karena online. Sekarang ini sudah online. Iya, sistem online. Oke, baik. Berarti memang untuk database memang dari Dinas Koperasi dan UMKM sudah memiliki, tapi untuk merinci ya, karena pasti berubah-ubah ya. Kebanyakan para pelaku usaha UMKM kalau jualan pempeknya nggak laris, beralih ke jualan model. Berarti itu harusnya pelaku UMKM juga harus rajin melapor juga ya ketika mereka ingin berubah usaha seperti itu ya, supaya kembali terdata mungkin, Bu Ana. Gini Pak, namanya UMKM. Kalau dia beralih itu berarti nggak laku. Jangan kena ngelapor, malah pusing. Jadi mungkin harusnya kami yang ke lapangan, karena pada saat pandemi ini kami kurang mendata ke lapangan. Karena keterbatasan itu tadi Bu. Tapi ada, mereka itu ada komunitas. Jadi mereka itu ada komunitas. Jadi komunitas itu yang menggerakkan. Oke, baik. Nah, Mbak Yeni, Bu Ana dan Pak Eka, kita jeda dulu sebentar menuju segmen kedua. Nanti kita akan membahas bagaimana peran dari pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM ya, dalam kembali membangkitkan sektor UMKM di tengah pandemi. Untuk smart listener yang ingin berpartisipasi di talkshow kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon ya, di 0711360031 atau di WhatsApp di 081178010118. Dan smart listener juga bisa menyaksikan siaran kita di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Palembang Inside. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan
radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Semundo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Melalui Radio Sonora Jakarta yang mengudara pertama kalinya pada tanggal 8 Agustus 1972 melalui frekuensi AM, KG Radio Network
terus berkembang hingga saat ini dengan 33 radio station yang tersebar di 21 kota di Indonesia. KG Radio Network, the largest radio network in Indonesia, akan menjadi corporate brand bagi 33 radio station di Indonesia dengan nama udara, Radio Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Dengan segmentasi yang berbeda, Radio Sonora bersama 16 radio jaringannya di 14 kota menyasar kepada masyarakat usia dewasa 30 hingga 45 tahun. Smart FM dengan 10 radio jaringan di 10 kota menyasar para pelaku bisnis berusia 25 sampai 45 tahun. Dan Motion Radio dengan 7 radio jaringan di 7 kota menyasar kalangan muda khususnya usia 18 hingga 30 tahun. KG Radio Network berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pendengarnya melalui Sonora Network, Smart FM Network, dan Motion Radio. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini ya, hari Rabu 11 November 2020. Dan kita masih membahas topik yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, yaitu menakar peran pemerintah dalam membangkitkan sektor UMKM. Baik, Mbak Yeni, nah tadi kita sudah panjang lebar ya membahas, tadi Bu Ana juga sudah menjelaskan bahwa pandemi ini memang sangat berdampak sekali kepada sektor UMKM, dan untuk database tadi juga sudah dijelaskan Bu Ana juga cukup banyak juga ya para pelaku UMKM yang terdampak. Jadi di sini mereka mau tidak mau juga harus tetap survive dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. Nah mungkin Bu Ana, sebelum kita membahas bantuan apa saja, tadi Mbak Yeni sempat menyinggung nih bantuan apa saja yang kira-kira dianggarkan yang mungkin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Palembang. Sebelumnya Bu Ana bisa diceritakan dulu Bu Ana, sektor UMKM kita sebelumnya di Indonesia ini Mbak Yeni, sektor UMKM ini kan sangat terdampak nih di tengah krisis ini. Padahal sebelumnya di Indonesia juga pernah mengalami krisis yang cukup parah ya, cukup parah di tengah pandemi saat ini. Kenapa di krisis saat ini sektor UMKM sangat terdampak? Di krisis sebelumnya sektor UMKM tidak terdampak seperti itu, Bu Ana, silakan. Terima kasih Andrew. Sebenarnya dampak UMKM itu tadi yang saya bilang tadi, karena daya beli masyarakat sedikit. Daya beli masyarakat otomatis berdampak ke UMKM. Sekarang ini pandemi ini tuh sebenarnya bukan ekonominya, penyakitnya itu. Oh, lebih ke sektor kesehatan ya. Kesehatan. Karena kesehatan berkaitan dengan ekonomi. Sebenarnya kalau pandemi ini bukan sakit, saya rasa UMKM kita tetap, karena pada saat pandemi ini ada keterbatasan ruang kerja masyarakat, pertama apalagi keluar, misalnya mau aktivitas di luar, keterbatasan. Jadi akibatnya daya beli berkurang. Ini dulu sebenarnya ada bantuan dari pemerintah, terutama sebelum pandemi. Itu ada bantuan pemerintah Kota Palembang itu pinta, istilah kami itu, pinjaman tanpa bunga, tanpa anggungan. Itu 3 juta setahun. Jadi setiap bulan bayar 250.000 selama 12 bulan, jadi 3 juta. Bunganya ditanggung oleh pemerintah kota. Itu sudah berlangsung dari tahun 2017. Setiap tahun kami menganggarkan untuk 4.000 UMKM. Jadi sekarang ini karena pandemi, sampai sekarang sudah daftar itu sudah mendapatkan bantuan itu sekitar 6.000-an. Nah, dari tahun 2017 itu oleh Bapak Hanojoyo, Wali Kota, Bu Fitranti sebagai Wakil Wali Kota, itu dibantu 1.000 UMKM. Tapi yang terrealisasi 940-an. Itu yang untuk 3 juta. Setiap tahun 3 juta dulu. Karena supaya pelet Ibu. Jadi tahun 2018 ada pengurangan, bukan di kita tuh, tapi di pihak bank. Karena di pihak bank juga harus ada trik-triknya juga, karena ke lapangan itu bukan mudah Bu untuk mencari 4.000 UMKM, karena mereka punya syarat-syarat. Tahun 2019 4.000-an. Nah tahun ini tuh karena pandemik
seharusnya sudah kami targetkan sudah selesai tuh, karena pandemi keterbatasan. Jadi setiap hari yang mendapatkan bantuan itu ke bank itu hanya dibatasi sekitar 10 sampai 25 orang tuh, karena pandemi ini Bu, pembatasan ini jaga jarak waktu akad kredit itu. Yang kedua ada bantuan pemerintah pusat tuh, bantu pemerintah pusat itu WP itu wirausaha pemula, itu antara 12 juta yang dapat itu hibah. Tapi itu tadi tuh sama dengan pinta tadi, sama dengan bantuan kredit tadi, itu ada syarat kalau yang pemula itu ada syaratnya lagi, maksimal umur 45 tahun UMKM. Jadi kalau yang di atas 45 tidak dapat lagi, dan mereka punya sertifikasi wirausaha. Jadi ada banyak syaratnya, ada 12 item syarat. Pertama, domisili di Kota Palembang, NPWP, KK begitu. Sudah pendidikan tidak muluk-muluk pendidikan itu sampai SMP Bu. Nah, itu ada, tapi tahun ini kami alhamdulillah dapat 32 WP ya usaha tahap pertama pada saat pandemi itu bulan April. Kami dapat 12 dari usulan kami 33 Bu, kami dapat 12 karena ada syarat tadi Bu, ada sertifikasi kewirausahaan itu. Nah itu yang susah yang oleh UMKM karena harus ikut sertifikat, ikut ini Bintek. Nah itu kami dapat 32 Bu, sekarang kami dapat 32 sudah cair, itu langsung masuk ke rekening mereka. 12 juta ya Bu? 12 juta lumayan sekali ya. Tapi itu tadi wirausaha pemula. Jadi maksimal umur 45 sudah minimal usaha itu dari 6 bulan sampai 3 tahun. Itu ada Bu syaratnya. Sama dengan pinta tadi Bu, ada syarat juga. Pinta itu ada SKU, ada surat keterangan usaha dari lurah. Nah itulah yang masyarakat kadang-kadang susah tuh. Nah yang sekarang ini yang bantuan Bapak Presiden ini 2,4 juta untuk 12 juta UMKM se-Indonesia. Nah itu tidak ada kota tuh. Misalnya Palembang sekian enggak, siapa cepat itulah yang dapat. Oh tergantung kita mendaftarkan berapa jumlah UMKM-nya seperti itu ya. Jadi kita Palembang percepatan. Jadi pada saat bulan Agustus penutupan yang awal pertama kami mengirim 22 ribu. Nah itu sudah cair sekarang Ibu, karena ada yang double Ibu, ada yang ngirim ke komunitas, ada yang ngirim ke lurah, ada yang ngirim ke camat, karena waktu itu kita percepatan, jadi apapun kita kirim. Jadi sekarang ini sudah cair 12.202 untuk Palembang ya. Palembang. Ini dibuka lagi dong oleh untuk mencapai 12 juta tadi. Itu tadi pada tahap awal itu 9.100.000 tuh. Nah, tapi kita dapat 12.202. Sebesar 2,4 juta per UMKM ya. Melalui Bank BRI. Itu langsung masuk ke rekening tuh. Nah, sekarang ini kita ada lagi dibuka lagi diperpanjang. Nah, kita sudah kirim 14.000 tuh. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita melihat UMKM kita yang 38 tuh terasa lebih ya seperti itu. Baik. Nah Mbak Yeni silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bu Ana, Mbak Yeni. Mungkin ini aja UMKM yang belum dapat ya, syarat-syarat untuk mendapatkan syarat-syarat administrasi mungkin ya untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ana. Karena saya dengar dapat informasi itu ibu-ibu yang tadinya jual PMP misalnya, kadang jual kadang enggak, kadang itu sangat antusias dengan bantuan ini. Jadi kalau bantuan yang Bapak Presiden yang melalui Kementerian Koperasi dan UKM itu tidak banyak Bu syaratnya. Pertama-tama KK KTP. Sudah itu kalau KK KTP kan alamatnya jelas Bu, sudah ada alamat yang itu tempat usaha. Jadi kan kita kadang-kadang rumah di sini, jualannya di sini. Nah, alamat tempat usaha. Apa jual pempek, apa jual gado-gado, apa jual sayur, tempat usaha. Jadi tempat usaha itu karena pada saat uang itu akan cair, pihak bank akan cross check ke lapangan apa benar dia ini sebagai pelaku usaha. Enggak banyak itu. Jadi tapi tolong
HP jangan katong tuh HP-nya kayak berubah, harus aktif aktif, ya. aktif. Yang HP siko-siko itu lah katong Palembang tuh, yang siko-siko itu lah. Jadi jangan yang HP hari ini ganti, besok ganti. Nah itu yang susah melacaknya gitu. Iya. Karena data itu yang penting ya, Bu Ana ya. Oke, baik. Mbak Yeni, Bu Ana dan Pak Eka, kita jeda dulu ke segmen ketiga. Mungkin di segmen ketiga nanti kita akan membahas ini bagaimana sebelum peran dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam membina para pelaku UMKM kan, karena kalau pelaku UMKM ini dibantu terus dengan pendanaan, takutnya mereka nggak mandiri seperti itu kan. Nah, kira-kira bagaimana? Mungkin akan kita tanya juga sama Pak Eka Putra nih selaku kasih pengembangan usaha mikro, bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam membina ya para pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang. Kita bahas di segmen ketiga, dan Smart Listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Promo Cepek Limpul lebih hemat. Nikmati eksis tanpa batas bisnis kamu di sosial media, Sripo, Tribun, Sonora, atau Smart FM. Biar nggak penasaran, yuk segera join. Dapatkan keuntungan lebih dari pembelian paket Cepek Limpul. Oh iya, masih ada promo menarik lainnya loh dari kami. Tungguin ya. Biar nggak penasaran, kamu juga bisa call Novi di 0821 7999 7057. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart
Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration Smart Listener. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 11 November 2020. Dan kita masih membahas tema yaitu menakar peran pemerintah dalam membangkitkan sektor UMKM. Masih bersama 3 narasumber kita, ini ada Mbak Yeni, Bu Ana, dan juga Pak Eka Putra. Baik, Mbak Yeni, tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan ya, banyak sekali penjabaran dari Bu Ana, bantuan dari pemerintah dan pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah setempat, khususnya pemerintah Kota Palembang dalam membangkitkan kembali sektor UMKM. Tapi masalahnya kalau UMKM saat ini terus diberikan stimulus, takutnya nggak mandiri nih kalau dimanja ya, dimanja-manjakan terus. Nah, mungkin kita ke Pak Eka nih, kita kasih kesempatan Pak Eka untuk menjelaskan mungkin program yang digerakkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM mungkin dalam membina para pelaku UMKM jauh mungkin sebelum corona ini ada. Ini program apa saja Pak Eka yang sudah digencarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM? Silakan. Ya, terima kasih Mas Nando. Sebenarnya situasi pandemi ini bukanlah jadi masalah bagi UMKM kita sebenarnya, Mas. Karena pelaku usaha ini kan bisnisnya ke depan, artinya bisa mengembangkan kreatif mereka walaupun di tengah pandemi. Sebelum pandemi ada memang dari dinas kita itu ada program kegiatan pembinaan. Program ini banyak Pak. Program penciptaan iklim usaha. Contohnya seperti pembinaan yang kita lakukan. Setiap tahun kita lakukan pembinaan pelatihan-pelatihan kepada UKM yang ada di Palembang, baik yang bersifat inovasi ataupun pengembangan yang baru. Yang lama juga bisa kita kembangkan. Salah satunya. Banyak, itu salah satunya. Kemudian untuk pemasaran biasanya kita ikutkan ke atau pameran. Nah, berhubung tahun ini kita diadakan pandemi, jadi semua kegiatan itu di stop, artinya di stop untuk kegiatan menyambut pandemi ini. Nah, itu salah satu pembinaan kita kepada mereka supaya produk UKM kita di Palembang terkenal dan bisa keluar. Dan juga banyak kegiatan yang itu kita bina seperti teknologi kita menggandeng biasanya dengan MDP itu supaya membuat digital marketing. Nah, sekarang kan lagi sedang ininya sekarang digital marketing sebagai solusi UKM untuk memasarkan produknya. Salah satu mereka, karena kegiatan kita berjalan sekarang kan tentunya tidak perlu keluar, cukup digital itu aja itu. Itu mungkin salah satu dari kita sendiri gitu Pak. Itu mungkin bisa kita disampaikan Ibu Ana, bantuan-bantuan lain. Udah lama kita membantu. Memang masalah UKM ini sebenarnya tiga masalah pokok. Itu masalah permodalan, pemasaran, dan teknologi. Nah, yang dua ini sudah berjalan, tiga sudah berjalan semua. Kami sekarang, jadi sebagai pembina kami ini tidak perlu bosannya kepada kami untuk membina sampai kapan kami akan membina mereka. Mungkin itu yang disampaikan Pak. Bagaimana antusias para pelaku UMKM ini Pak dalam mengikuti mungkin webinar ya? Oke, kita terima dulu ya mungkin telepon ini. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, baik. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Rido di Kenten. Baik, Pak Rido di Kenten. Silakan Pak Rido dengan pertanyaannya Pak, silakan. Ya, selamat sore Bu Ana dan teman-teman yang siaran di Radio Smart FM. Bu Ana, saya ingin juga nih dilibatkan ya. Jadi saya ada usaha bisnis kurir Bu ya. Jadi jasa, sektornya jasa kurir Palembang namanya. Jadi jika ada kegiatan-kegiatan mungkin bisa di sharing-sharing ke kami, diajak juga kami untuk bersinergi biar mengenal UKM-UKM yang lain di Palembang sehingga bisa menambah antaran kami juga gitu, dan UKM yang lain bisa bisa terbantu untuk mengantar barang-barang dagangannya di sekitaran Palembang gitu, lebih terbantu dengan harga yang ekonomis tentunya. Itu dari saya Bu. Dan sebelumnya saya juga sudah pernah mengenal Bu Ana waktu di Dinas Cipta Karya dulu ya, sering sama Alam dulu waktu masih kerja di media, Rido dan Alam waktu dulu sering wawancara juga dulu ke Bu Ana. Itu saja Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak Rido. Nah, baik Bu Ana, mungkin bisa langsung dijawab nih. Mungkin Pak Rido ini meminta mungkin keterlibatan ya daerah usaha bidang jasa kurir terhadap mungkin ingin diperkenalkan juga dengan para pelaku UMKM supaya mempermudah juga nih. Silakan Bu Ana. Terima kasih Pak Rido, pertanyaan yang bagus. Ini yang saya tunggu-tunggu Pak Rido. Pak Rido ke kantor aja. Nanti saya ketemukan dengan ketua-ketua komunitas.
kalau Pak Edo kulibatkan, kalau tidak melibatkan komunitas nanti loss. Jadi Pak Edo ke kantor akan saya temukan dengan ketua komunitas. Jadi bisa bisa bekerja sama. Karena terus terang aja Pak Edo, antara yang pelaku dengan kurir ini harus bekerja sama. Nah, tapi ada yang MOU, istilah saya itu MOU yang tidak melibatkan saya. Seperti misalkan apakah mereka tuh ini kirim tapi uangnya nanti kita nggak tahu itu Bu ya masalah itu. Nah, tapi kalau Pak Ridho ke kantor saya akan temukan dengan ketua-ketua komunitas. Bisa Pak Ridho sharing sama mereka. Oke, ya. Baik. Saya tunggu di kantor. Tuh, langsung diberikan service excellent oleh Bu Ana ya, Pak Ridho. Baik, Mbak Eni mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sama Bu Ana, Mbak Eni. Iya. Tadi sebelum ini mulai sempat ngobrol panjang kan dengan Bu Ana. Jadi kan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Palembang itu ternyata sangat banyak ya. Sekali. Jadi salah satunya bahkan sampai secara detail tadi misalnya yang usahanya fashion terus karena terdampak akhirnya karena kuliner yang maju sekarang jadi bantu-bantu tetap bukan banting usaha ya, tapi yang tadinya fashion kemudian usahanya bantu-bantu motong kalau yang tadinya kuliner jadi bikin masker. Nah, mungkin secara detail bentuk-bentuk praktek dari upaya Dinas Koperasi dan UKM dalam membantu UKM di Palembang. Bisa dijelaskan Bu? Secara detail ini berarti. Silakan Bu Ana. Terima kasih Bu Eni. Sebenarnya pada saat pandemi kita ke langkahnya masker, jadi susah kita mencari masker Palembang. UMKM ada kiprahnya. Jadi kita panggil komunitas UMKM untuk membuat masker. Pada saat pandemik itu kuliner jatuh Bu. Yeah. Jadi mereka karena itu tadi peran ketua-ketua komunitas, jadi mereka bekerja sama dengan kita solusi. Jadi yang kuliner, yang jual pempek yang terdampak, yang jual bakso yang terdampak, mereka tugasnya motong. Jadi motong masker itu. Jadi yang fashion tadi tinggal jahit aja. Jadi pada saat itu kita buat masker itu 127.000 dengan melibatkan 330 UMKM. Jadi mereka ada yang bagian karena biasa miris pempek atau kita Palembang tuh, jadi mereka motong. Kalau mau jahit mungkin mereka tidak bisa. Jadi yang fashion khusus menjahit. Jadi yang fashion tidak motong lagi. Itu yang hebatnya keterlibatan ya antara para pelaku UMKM. Itu, ya. Karena prinsip mereka tuh apa istilah itu? Sama-sama merasakan. Jadi jangan katung Palembang kena hidup dewek. Jadi sama-sama merasakan. Jadi kita sama tinggal merangkum mereka saja. Oke, baik. Mbak ini menarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Eka tadi bahwa dalam pembinaan juga Dinas Koperasi dan UMKM ini juga melibatkan pihak swasta ya, salah satunya MDP dalam hal untuk pemasaran dan juga teknologi ya. Nah, sejauh ini bagaimana antusiasnya? Mungkin Pak Eka nih mungkin bisa menjelaskan antusias masyarakat dalam mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM seperti hal bidang pemasaran dalam industri digital ini, Pak Eka, silakan. Ya, benar Mas Nando. UKM kita sekarang sih butuh yang sekarang ini butuh yang gitu. Antusias mereka sangat banyak untuk mengikuti. Kebetulan kita ada program itu pesertanya sedikit, kemudian anggaran kita juga sedikit kemarin, dan minat mereka banyak. Jadi kita pilih bagi mereka yang sudah biasa memakai laptop atau memakai jadi digital itu sudah memasarkan mungkin melalui industri digital ya. Setelah itu mereka kita buatkan link sendiri, mereka buat kayak media sosial. Kan kami sampaikan pada UKM kita punya HP, tapi sayang tidak gunakan. Sebagai medsos kita gunakan ini sebagai ini, jadi kita gunakan sampai mereka pendidikan lagi. Dan juga sebenarnya wirausaha ini kan bisa dimulai dari kata mungkin hobi. Dari hobi seperti yang tidak bisa menjahit nanti, yang bisa memasak dia berkuliner. Nah itu yang salah satu dari kita juga untuk melibatkan mereka, termasuk yang digital mereka sendiri. Itu mungkin
Oke, jadi salah satunya adalah tujuannya supaya sektor UMKM ini bertambah banyak juga ya Mbak ini di Palembang, semakin kreatif, semakin bertumbuh seperti itu ya. Oke, kita jeda dulu menuju segmen terakhir. Ini ada satu pertanyaan di WhatsApp, mungkin akan kita bacakan di segmen terakhir nanti Mbak Yeni, dan untuk Smart Listener kami segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan akal dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan, yaitu karakter seorang pemenang? Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Terinspirasi dari keindahan panorama Danau Ranau, setelah sukses menggagas pertama kali di tahun 2019, Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, kembali menyelenggarakan event berskala internasional yang bertajuk Sriwijaya Ranau Grand Fondo Cycling Challenge 2020 untuk kedua kalinya. Ayo, ikuti dan meriahkan Sriwijaya Ranau Grand Fondo Cycling Challenge 2020. Terbuka untuk umum, semua komunitas dan semua jenis sepeda dari dalam negeri dan mancanegara. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, berolahraga sambil menikmati keindahan panorama Danau Ranau Oku Selatan, Sumatera Selatan. Kerjasama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Oku Selatan. Sumsel maju untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Melian, Sarjana Hukum, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Mari kita sukseskan Sriwijaya Ranau Grand Fondo pada tanggal 14-15 November 2020 di Oku Selatan. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Gak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar
membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena amboring alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Lur, aku nak nanya, cak mana nak supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga pasang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed. Ini aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu baik, Bing. Langsung telepon baik 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Smart FM, the spirit of Indonesia. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 11 November 2020 dengan tema menakar peran pemerintah dalam membangkitkan sektor UMKM. Baik, kita sudah berada di segmen terakhir Smart Listener di Palembang Insight kali ini. Mungkin ini kita bacakan dulu ya, Mbak Yani, ada pertanyaan dari WhatsApp. Ini dari Sisi di Skip. Pertanyaannya, apakah pelaku usaha di bidang jasa atau reseller promo tiket-tiket wisata juga berpeluang untuk mendapatkan bantuan? Kalau iya, bagaimana prosedurnya? Nah, ini Bu Ana, orang yang mungkin yang bergerak di bidang tiket-tiket ya, travel ya, seperti kita katakan travel, juga mendapat nggak bantuan dari yang Bu Ana sebutkan tadi? Silakan Bu Ana. Terima kasih dulu. Sebenarnya tak bisa dulu, bisa. Karena mereka yang paling berdampak itu mereka. Karena seperti kita ketahui, masalah yang tiket ini banyak yang nggak berangkat segala macam ini, karena mereka yang paling berdampak sekali. Jadi bisa dulu. Tapi yang namanya UMKM ini, seluruh sektor membawai UMKM. Pembinaan ini seluruh sektor tuh. Seluruh PD terkait ya? Nggak seluruhnya dulu. Tapi ada yang UMKM ini memang ada binaannya. Seperti pariwisata itu ada binaan UMKM yang berhubungan dengan pariwisata. Kalau yang kami ini tuh biasanya mereka ini, aku masuk Lembang itu, biasanya mereka ini tuh kuliner, karena komunitas kami banyak yang kuliner dan fashion. Nah, tapi kalau pariwisata bisa ke kami, bisa, karena ada juga yang dapat WP itu ada bukan kuliner tapi percetakan, tapi dia menyukupi syarat. Prosedurnya sama saja seperti yang ini harus dilakukan oleh para pelaku UMKM yang lain ya. Sama. Oke, baik Mbak. Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mungkin nanya aja untuk UKM yang sudah tetap jalan ya, tetap eksis maksudnya. Mungkin mereka butuh, misalnya untuk yang kuliner butuh pengurusan sertifikat halal, kemudian sertifikat apa sih itu brand apa? Higienis mungkin. Merek mungkin merek. Nah mungkin bagaimana mereka bisa mendapatkan itu dengan lebih mudah, apa yang bisa dibantu oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk itu? Kira-kira koordinasinya apakah ke Dinas
Koperasi dan UKM juga. Oke, silakan Bu Ana. Sebenarnya banyak yang bisa dibantu, Bu. Seperti kami memfasilitasi tentang halal. Jadi kalau kita halal, karena orang Indonesia ini, Bu, banyak kan Islam. Mayoritasnya Muslim. Begitu masuk restoran atau masuk rumah makan atau kuliner itu halal, kita sudah yakin, Bu. Jadi kami memfasilitasikan halal. Sekarang halal itu tidak di MUI lagi, Bu, di Kementerian Agama. Jadi kami memfasilitasi ke halal itu. Karena biayanya mahal, Bu, karena gratis. Jadi kami ini mencari yang gratis aja. Nah, jadi untuk membantu UMKM. Jadi itu salah satunya. Terus seperti yang ke dinas kesehatan, masalah higienis. Nah sekarang ini saya lagi, karena pada saat saya halal tadi ke Kementerian Agama tadi, sepertinya ada loss tuh. Jadi sepertinya begini, Bu, daging, bakso. Nah itu yang masih dipertanyakan oleh Kementerian Agama tuh, daging itu UMKM kita ini beli di mana? Nah kan di pasar. Nah makanya saya pernah berbincang dengan Kepala Dinas Pertanian, gimana ini kan kalau UMKM ini pelakunya kan sudah di hilir, bukan di hulu, Ibu. Nah, gimana kalau kita kerjasama di hulunya? Jadi UMKM kita yang bakso itu kerjasama ngambil daging di hulu, yang tempat pemotongan. Jadi dijamin halal. Seperti itu juga ayam tuh. Jadi ayam sama daging itu masih dipertanyakan oleh Kementerian Agama untuk sertifikat halalnya, Bu. Karena cara motongnya tuh sebenarnya itu, Bu. Jadi saya janji saya bantu itu. Mendampingi karena Bu, terus terang kata Kementerian Agama tuh, kami ini uangnya terbatas karena ini baru peralihan dari MUI ke Kementerian Agama. Jadi orangnya terbatas, SDM yang terbatas. Jadi saya ajak komunitas, kita lengkapi dulu syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga gampang. Ini tadi dapat 50 UMKM yang sertifikat halal. Iya. Nah tahun depan saya minta banyak, saya selalu minta banyak itu. Tapi saya memenuhi syarat. Saya bilang komunitas kita penuhi syarat supaya orang lancar kerja. Itu saja, Ibu. Oke, baik Mbak Eni, ini kita sudah berada di segmen terakhir ya. Ini nggak terasa sekali dari banyak pertanyaan dan juga penelpon tadi. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nah, Bu Ana, kita tahu ya bahwa UMKM ini kan digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung perekonomian nasional ini, Mbak Eni. UMKM ini kan, apalagi di tengah pandemi saat ini, UMKM juga sangat berperan penting ya untuk menopang perekonomian. Nah, untuk Dinas Koperasi dan UMKM sendiri, apa rencana besar kita, Bu, untuk sektor UMKM khususnya yang ada di Kota Palembang? Bu Ana, silakan. Satu, melakukan inovasi terhadap produk yang dihasilkan. Jadi terus berinovasi. Karena yang pelanggan ini selalu minta tuntutannya terlalu besar. Jadi saya berharap kepada UMKM, pelaku UMKM berinovasi. Yang kedua, tetap perhatikan standar. Nah, standar ini tuh, seperti kita contoh, hari ini pempeknya lemak, besok tidak lemak, mentang-mentang laris kata Palembang itu. Nah, jadi standar itu tetap kualitas itu dijaga. Yang ketiga, pelayanan pengiriman. Nah, ini pelayanan kadang-kadang Ibu, halo, aku nak minta hari ini, halo besok. Nah, jadi itulah yang istilah saya itu pelayanan prima. Itu yang selalu saya tekankan dengan UMKM. Itu saja, Bu. Oke, baik. Nah, ini terakhir mungkin kita ke Pak Eka dulu ya. Ini terakhir langsung ke Mbak Eni nanti. Pesan-pesannya nih kepada para pelaku UMKM supaya tetap survive nih, Pak Eka, di tengah situasi pandemi misalnya. Apa pesan-pesannya, Pak Eka, silakan. Terima kasih, Nando. Kami berharap untuk pelaku UKM ini bahwa tangkaplah peluang yang ada. Kita harus tangkap peluang yang ada. Jangan merasa takut dengan kondisi yang ini, dengan menghambat usaha kita. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil. Dan juga kami harap juga janganlah pelaku kami bersifat instan. Artinya instan begini, mereka sudah dibantu, tetapi tetap dibantu lagi. Nah, kalau bisa mandiri mereka sendiri, jangan dimomong oleh pemerintah terus. Kalau bisa kayak begitu, jadi mereka bisa survive ke depannya. Mungkin itu saja mungkin. Oke, Bu Ana, apa pesan-pesannya buat para pelaku UMKM, Bu Ana, silakan. Terima kasih. Jadi ini kita paling banyak tuh di Sumatera Selatan yang dapat bantuan dari pemerintah yang program Pak Jokowi, Pak Presiden itu naik 12 juta UMKM itu. Kita dapat 12 untuk tahap pertama ini 12.202. Saya mengharapkan kepada UMKM
tolong uang ini dipergunakan sebagai modal usaha. Tolong, jangan kayak poya-poya tuh. Saya berpikiran positif tuh. Jadi tolong uang ini dibuat sebagai modal usaha. Yang kedua, terus melakukan inovasi. Jadi inovasi, saya tekankan inovasi agar dapat tetap bertahan di masa pandemi ini. Jadi tetap berinovasi. Oke, baik. Nah, Mbak Yeni, terakhir Mbak Yeni, ini harapan Mbak Yeni kepada pemerintah kota dan juga para pelaku UMKM nih Mbak Yeni. Silakan, apa nih Mbak Yeni? Jadi senang sekali ternyata sebenarnya pemerintah sangat perhatian terhadap UKM dan itu dilihat dari banyaknya bantuan yang mengalir untuk UKM ya, dengan berbagai programnya tadi, untuk yang WP, untuk yang baru mulai dengan usia yang di bawah 45, kemudian yang sudah eksis atau yang lagi terdampak. Jadi sebenarnya perhatian pemerintah sangat besar. Mungkin tinggal lagi bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan itu ya. Tentunya di sini peran dari Bu Ana di Dinas Koperasi dan UKM dan Pak Eka ya. Mudah-mudahan insya Allah lancar deh. Sangat optimis ya. Insya Allah. Oke, baik. Tentunya para pelaku UMKM kita harapkan terus berinovasi dan kata Pak Eka tadi memanfaatkan peluang seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yeni, Bu Ana dan Pak Eka yang sudah hadir dan membagikan informasi yang sangat informatif sekali ya di perbincangan kali ini. Dan Smart Listener, demikian Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 11 November 2020. Saya Fernando Okterza pamit. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Baru saja Smart Listener kami temani di acara Palembang Insight. Kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel turut didukung oleh Kopi Benua 100% asli Semelo Blend. Sampai jumpa. They call it news. Knowledge. Business information, wisdom and inspiration. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, pandangan ini merujuk pada kondisi ekonomi Indonesia sampai semester 1 2020. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan karena pertumbuhan kredit bank hanya mencapai 1,49% sampai akhir semester 1 2020. Pertumbuhan kredit minim karena terjadi penurunan dari sisi penawaran dan permintaan kredit. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan rancangan peraturan pemerintah terkait perizinan berusaha untuk sektor kelautan dan perikanan guna menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti memaparkan salah satu esensi hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ialah untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rantai pasok perikanan global sejalan dengan cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari ini mengukuhkan 5 profesor riset untuk 5 bidang yaitu genetika molekuler, teknologi agroforestry, genetika dan pemulihan tanaman, mikrobiologi hutan, serta sosiologi kehutanan. Penelitian dan pengembangan mempunyai peran yang penting di dalam kemajuan suatu bangsa. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, sebagaimana ilmu pengetahuan yang pesat, saat ini tidak lepas dari kemajuan penelitian dan pengembangan di semua bidang, tidak terkecuali di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memantapkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten dari 17 kabupaten kota di provinsi setempat pada 9 Desember 2020.